Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratomo dengan NIM 19200101057, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Randika Hamandia, MSOS. Cek langsung ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu ilmu komunikasi dan bagaimana ruang lingkup serta unsur-unsur komunikasinya? Ilmu komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator atau seorang yang pemberi pesan kepada komunikan sebagai penerima pesan melalui berbagai media. Lebih jelasnya, ada beberapa ruang lingkup komunikasi yang menjadi sasaran utama, yaitu ada komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi tradisional, pembangunan, antar budaya, internasional, dan komunikasi politik. Bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ilmu komunikasi mencakup pada bidang tersebut. Semua bidang tersebut membutuhkan komunikasi yang baik agar dapat menarik perhatian seluruh orang. Adapun unsur-unsur dari ilmu komunikasi ada 5, yaitu yang pertama, the sender atau pengirim. Apabila di dalam proses komunikasi tidak ada kehadiran pengirim atau the sender, maka proses komunikasi tersebut tidak akan pernah bisa terjadi. Ibarat kata, tidak ada asap jika tidak ada apinya. Jadi di dalam pengibaratan tersebut, pengirim pesan atau the sender adalah api di dalam sebuah proses komunikasi. The sender biasanya juga disebut sebagai komunikator ataupun narasumber. Nah, dalam hal tersebut, sang pengirim informasi pasti mempunyai berbagai jenis informasi yang hendak disampaikan kepada orang lain. Contohnya saja, sebuah perintah, ide, gagasan, pertanyaan, atau pernyataan. Poin yang kedua, yaitu the receiver atau penerima. Di poin pertama tadi, saya sudah membahas mengenai proses komunikasi yang hanya bisa dilakukan apabila ada 2 orang atau lebih. Nah, di dalam jumlah minimal 2 orang atau lebih tersebut terdiri dari seseorang yang berperan sebagai pengirim dan seseorang yang berperan sebagai suatu penerima. Sederhananya seperti ini. Di dalam proses komunikasi, jika sudah ada berperan sebagai pengirim, maka harus ada seorang yang berperan sebagai penerima. Oke, masuk ke poin ketiga, pesan atau informasi. Pesan adalah sebuah informasi, ide, ataupun berita yang ingin disampaikan oleh si pengirim kepada si penerima. Maksudnya dari pesan di sini adalah berupa kata-kata, gambar, tulisan, dan lain. Kemudian, sebuah pesan yang mengandung unsur materi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi dan mengubah pola pikir si penerima pesan. Kemudian, yang keempat, media komunikasi. Nah, media komunikasi ini adalah sebuah sarana ataupun saluran yang digunakan oleh si pengirim pesan untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam hal berkomunikasi, pesan yang disampaikan akan diterima oleh panca indera manusia hingga selanjutnya pesan tersebut akan diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah timbal balik atau feedback. Berbalik kepada feedback, poin kelima yaitu timbal balik dan ataupun feedback. Nah, feedback tersebut adalah sebuah respon yang diberikan oleh si penerima pesan untuk menanggapi pesan yang sudah diterima oleh si pengirim pesan. Jadi, feedback memang memiliki peran yang cukup penting dalam tercapainya suatu tujuan dari komunikasi. Nah, timbal balik yang diberikan oleh si penerima pesan akan mengukur apakah komunikasi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik, apakah tujuan dari komunikasi biasanya tercapai atau tidak, apakah si penerima pesan memahami pesan yang disampaikan atau tidak. Oke. Feedback yang disampaikan oleh si penerima pesan
bisa berupa apa saja, mulai dari gestur tubuh seperti anggukan kepala atau gelengan atau senyuman, perilaku seperti mencatat sebuah informasi yang didapat ataupun ucapan tanggapan yang berupa guaman tertentu. Oke, itu mungkin hanya itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan tipe dan model komunikasi, jelaskan. Oke. Tipe atau jenis komunikasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, lisan atau verbal. Nah, komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum atau sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon. Rapat dan percakapan satu lawan satu komunikasi verbal penting karena efisien. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya ada mungkin tersenyum secara tidak sengaja atau saat mendengar ide ataupun informasi yang menyenangkan atau ide yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu dengan tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini juga dapat membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, blog, surat, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu visual. Nah, komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Nah, visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang yang mengkonsumsi ide dan informasi. Kemudian 3 jenis model, yaitu model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. 1. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear ini adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan. Model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, kemudian ada model komunikasi Laswell, kemudian ada komunikasi Berlow, dan komunikasi Shannon. Yang kedua yaitu komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengiriman pesan atau penting dalam pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan saja, melainkan juga untuk membangun suatu hubungan. Nah, model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barnold. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah salah satu model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Nah, umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern.
Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Sharham. Para ahli telah mengenal berbagai macam model komunikasi sebagai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan proses komunikasi serta berbagai faktor yang mempengaruhi arus serta efektivitas komunikasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa saja dimensi komunikasi dan jelaskan. Menurut Robbins dan Timothy, komunikasi terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu komunikasi ke arah bawah, komunikasi ke arah atas, kemudian komunikasi lateral. Oke, yang pertama, komunikasi ke arah bawah, yaitu komunikasi ke arah bawah sering disebut dengan downward communication. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang biasanya terjalin di antara manajer kepada bawahannya. Komunikasi ini digunakan manajer untuk dapat menentukan tujuan, memberikan perintah mengenai tugas dan pekerjaan, dan memberikan informasi kepada karyawannya mengenai kebijakan dan prosedur. Yang kedua, yaitu komunikasi ke arah atas. Komunikasi ke arah atas atau upward communication, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk memberikan feedback kepada para atasan. Nah, komunikasi ini digunakan untuk para karyawan melaporkan perkembangan mengenai pekerjaan dan menyampaikan permasalahan yang sedang dialami oleh para karyawan. Para atasan juga sangat bergantung akan informasi-informasi yang diterima dari karyawannya, sehingga perusahaan dapat terus berkembang. Kemudian yang ketiga, yaitu komunikasi horizontal atau lateral. Untuk komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi yang terjadi antara para anggota organisasi pada level yang sama. Komunikasi ini dapat menghemat waktu dan memfasilitasi untuk saling berkoordinasi. Komunikasi ini juga sering digunakan atau dilakukan agar para karyawan dapat saling bertukar informasi sehingga timbulnya kerjasama yang baik. Oke, pertanyaan yang keempat. Apa saja faktor pendukung dan penghambat komunikasi? Jelaskan. Oke, ada 8 macam faktor yang bisa menjadi hambatan suatu komunikasi. Faktor-faktor ini tentu saja akan sangat bergantung dari jenis dan tipe komunikasi yang sedang berlangsung. Tidak dipungkiri bahwa kemungkinan faktor lain dari hambatan komunikasi juga bisa di luar dari apa yang disebutkan di sini. Namun paling tidak kita bisa mengetahui beberapa gambarannya. Seperti yang pertama, faktor pengiriman pesan. Faktor pengiriman pesan bisa menjadi salah satu hambatan pada saat berkomunikasi berlangsung. Biasanya pengirim pesan tidak mampu menyampaikan apa yang akan menjadi inti pesan yang akan disampaikan sehingga terjadi permasalahan. Pengiriman pesan juga tidak menjelaskan apa informasi yang akan disampaikan dengan tepat, bisa menyebabkan proses komunikasi yang kurang efektif. Tidak hanya itu saja, komunikasi juga terjadi karena cenderung kurang bermakna. Faktor penerima pesan. Nah, faktor perhambat ini justru bisa muncul dari penerima pesan. Ketidakmampuan penerima pesan dalam menerjemahkan isi pesan dari sender menyebabkan komunikasi menjadi terhambat. Umumnya ini terjadi apabila penerima pesan tidak bisa mengenali atau fokus terhadap pesan yang disampaikan. Contoh, saat seseorang sedang kurang fokus dalam suatu pembicaraan, maka bisa saja ia melakukan kesalahan interpretasi. Ini juga faktor yang sering menjadi hambatan komunikasi organisasi. Kemudian selanjutnya ada media. Nah, penggunaan media yang tepat bisa menjadi suatu proses komunikasi berjalan dengan lebih tepat, di mana informasi atau isi pesan akan tersalurkan dengan baik. Namun demikian, apabila seseorang salah dalam menggunakan media, maka bisa saja komunikasi yang terjadi menjadi terhambat.
isi pesan menjadi kurang bisa diterima sehingga tujuan awal dari komunikasi tidak tercapai dengan baik. Sebagai contoh, seorang melakukan penyuluhan kepada kelompok lansia dan menggunakan media berupa brosur. Tentunya ini akan menjadi proses penyuluhan tidak berjalan dengan baik karena bisa saja para lansia akan kesulitan untuk membaca informasi yang ada pada brosur tersebut. Ini termasuk contoh dalam hambatan komunikasi tertulis. Saluran adalah bagaimana satu isi pesan dalam komunikasi bisa diteruskan. Apabila terjadi hambatan dalam saluran, tentu saja komunikasi yang berjalan akan berlangsung dengan tidak semestinya. Sebagai contoh, seorang memahami gangguan sinyal pada saat melakukan komunikasi via telepon. Nah, ini bisa dikatakan sebagai salah satu gangguan yang disebabkan akibat saluran. Pola komunikasi organisasi yang baik diperlukan agar saluran komunikasi juga tetap baik. Kemudian ada hambatan sosio atau antropologis. Hambatan dan dengan faktor sosio-antropologis ini memiliki makna bahwa hambatan yang terjadi adalah akibat dari faktor sosiologis dan latar belakang budaya individu. Terpapar informasi yang bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya. Ini menyebabkan individu tersebut sulit untuk menerima informasi baru. Kemudian ada hambatan sematis. Hambatan sematis lebih kepada hambatan yang didasarkan pada bahasa sebagai alat komunikasi. Perbedaan bahasa yang kemudian tidak terjadi proses penerjemahan di sana akan menyebabkan terjadinya hambatan ini, atau faktor penghambat komunikasi ini umum terjadi terutama ketika seseorang dengan kemampuan bahasa yang terbatas mengunjungi wilayah yang bahasanya sangat berbeda jauh dengan bahasa asal daerahnya. Kemudian ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis bisa muncul manakala proses komunikasi ini yang berlangsung dipengaruhi oleh ketidaksiapan psikologis baik dari pihak pengirim ataupun penerima pesan. Hambatan ini juga akan menyebabkan seseorang menjadi cenderung lebih fokus saat menerima suatu informasi. Hambatan ekologis. Hambatan ekologis merupakan hambatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, yang kurang kondusif akan menyebabkan terhambatnya proses komunikasi yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ini memang sering terjadi. Tentu saja ini berarti bahwa lingkungan harus benar-benar mendukung proses komunikasi ini agar hambatan ini tidak terjadi secara terus-menerus. Faktor pendukung. Oke, kita masuk ke faktor pendukung. Faktor pendukung komunikasi. 1. Penguasaan bahasa. Kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan sarana dasar komunikasi, baik komunikator maupun audiens harus menguasai bahasa yang digunakan dalam suatu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan mendapatkan respon sesuai yang diharapkan. Jika komunikator dan audiens tidak menguasai bahasa yang sama, maka proses komunikasi akan menjadi lebih panjang karena harus menggunakan media perantara yang bisa menghubungkan bahasa keduanya atau yang lebih dikenal sebagai translator atau orang yang menerjemah. Kemudian yang kedua, sarana komunikasi. Sarana yang dimaksud di sini adalah suatu alat penunjang dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Kemajuan iptek telah menghadirkan berbagai macam sarana komunikasi sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah. Semenjak ditemukan berbagai media komunikasi yang lebih baik selain direct verbal, makna komunikasi bisa lebih disampaikan secara tidak langsung walaupun jarak cukup jauh dengan tulis ataupun surat. Selanjutnya yang ketiga, ada kemampuan berpikir atau kecerdasan. Pelaku komunikasi, baik komunikator maupun audiens, sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Jika intelektualitas si pemberi pesan lebih tinggi daripada penerima pesan, maka si pemberi pesan harus berusaha menjelaskan. Poin selanjutnya yaitu keempat, lingkungan yang baik juga sangat menjadi faktor pendukung, yaitu lingkungan yang baik
menjadi salah satu faktor penunjang dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang tenang bisa lebih dipahami dan baik dibandingkan dengan komunikasi yang dilakukan di tempat yang bising atau berisik. Nah, komunikasi di lingkungan kampus perguruan tinggi tentu saja berbeda dengan komunikasi yang dilakukan di pasar. Begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu sebutkan macam-macam level komunikasi dan jelaskan. Disebutkan ada 5 level komunikasi, yaitu komunikasi interpribadi, ada komunikasi intrapribadi, ada komunikasi antarpribadi, ada komunikasi transpribadi, ada komunikasi kelompok atau kecil, ada komunikasi publik. Nah, yang pertama yaitu komunikasi interpersonal atau interpersonal communication, yaitu komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri atau communication with the self. Tipe komunikasi interpribadi sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal atau juga sering disebut interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Nah, merujuk pada interaksi adalah antar dua orang, lazimnya terjadi secara face to face. Tujuan komunikasi antar pribadi biasanya untuk berbagi atau share information, pendapat, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, komunikasi transpersonal. Nah, komunikasi transpersonal ini yaitu komunikasi yang terjadi dalam dominan spiritual seseorang. Tujuan komunikasi transpersonal yaitu untuk memunculkan kesadaran tentang diri, self-help, meningkatkan spiritualitas, lebih cenderung bersifat vertikal, mengutamakan hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Yang keempat, komunikasi small group, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sebuah grup kecil. Tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau ketertarikan anggota kelompok, atau kadang-kadang untuk mengetahui pendapat anggotanya atau pendapat suatu kelompok tersebut tentang masalah atau membuat saran suatu permasalahan. Kemudian yang kelima adalah komunikasi publik. Nah, komunikasi publik biasanya dipahami sebagai sebuah kelompok besar orang atau range group of people. Ringkasannya komunikasi kepada orang banyak atau kepada massa, khalayak banyak. Komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Yang keenam, komunikasi sosial, social communication atau komunikasi sosial, yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks sosial, yaitu membina hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari atau hablum minan nas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keenam, yaitu sebutkan teori komunikasi yang kamu ketahui dan jelaskan. Setidaknya ada satu teori yang benar-benar saya ketahui, yaitu teori komunikasi massa, yaitu merupakan salah sebuah proses di mana seorang atau sekelompok orang ataupun organisasi yang besar menyusun sebuah pesan yang dikirimkan atau mengirimkannya melalui berbagai media massa kepada khalayak umum yang anonim dan heterogen. Misalnya saja, seorang yang mempunyai perangkat komputer dan keterampilan mengoperasikan komputer bisa mempubliskan majalahnya sendiri. Nah, hal tersebut menjadi pertanyaan para peneliti tentang apakah berbagai bentuk komunikasi baru itu bisa dikategorikan ke dalam komunikasi massa. Nah, para peneliti juga sudah mengkaji media dan juga komunikasi selama lebih dari 1 abad. Ada 3 paradigma di mana media menjadi kajian utama dalam sebuah penelitian komunikasi massa. Antara lain, paradigma pertama
yaitu paradigma kekuatan efek media yang melihat kuatnya pengaruh media terhadap khalayak massa. Kemudian paradigma kedua, paradigma efek terbatas ataupun efek minimalis. Paradigma yang ketiga adalah paradigma efek kumulatif media terhadap khalayak massa. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan ketujuh. Apa pendapatmu mengenai Prodi KPI UIN Raden Fatah Palembang dan bagaimana yang Anda rasakan setelah belajar selama ini di KPI serta apa harapan Anda untuk ke Prodi KPI? Oke. Prodi KPI UIN Raden Fatah ini sangat penting karena untuk menunjang kompetensi keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi KPI yang menyediakan corner-corner yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam kegiatan skill dan kemampuan atau dalam meningkatkan skill dan kemampuan secara teoritis, praktis dalam bidang keahlian yang dipilih. Jika ditanya bagaimana perasaan saya selama belajar di Prodi KPI, tentunya perasaan saya selama belajar di Prodi KPI Raden Fatah Palembang sangat mengesankan karena banyak sekali pengalaman di sini. Saya dapat belajar ilmu yang sebelumnya belum dikuasai ataupun diketahui, dan banyaknya kegiatan di prodi itu menjadikan salah satu hal yang tidak akan bisa didapatkan pada tempat lain. Suka dan duka sudah dilewati, sudah dilalui dengan semangat yang tinggi menghadapi godaan di era globalisasi. Sekali lagi, tentunya saya sangat merasa bersyukur karena telah sempat mengenyam perkuliahan ini. Harapan saya terhadap Prodi KPI ialah semoga Prodi ini terus berkembang dalam berbagai aspek keilmuan, dan semoga Prodi KPI Raden Fatah ini dapat menjadi Prodi unggulan dan menjadi contoh bagi Prodi yang berada di dalam Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, atau bahkan menjadi contoh prodi unggulan di kancah internasional. Mungkin sekian harapan serta pendapat saya tentang bagaimana Prodi KPI UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah, dengan pertanyaan ketujuh tadi adalah pertanyaan terakhir yang telah saya jawab secara keseluruhan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak lontarkan atau Bapak berikan. Semoga dengan jawaban yang telah saya berikan itu sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.